Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa la tahzan wa la tashjan wa la tahtamma min al-i'rad minhum 'anka wal i'tirad 'alayka fil maqasidil hasanati allati taqsidu biha wajha Allahil karim مما يعود نفعه على الخاصة أو الكافة والعامة فإنهم في الغالب يعرضون عنك ويعترضون عليك وذلك بواسطة الشيطان ينفرهم عما يعود صلاحه إليهم لأنه يكره تآلف المؤمنين وتناصرهم واجتماع كلمتهم. Ini menjawab kasus ini ya. Jangan sampai sedih, jangan sampai stres, ya. Wala tahtam, jangan sampai kamu perhatian minal i'radi minhum anka, dari berpalingnya orang-orang yang enggak suka dari kalian. Wal i'tiradi alaik, jangan mikirin sedih atau stres ada orang yang membantah kamu. Fil maqasidil hasanatil lati taqsidu biha wajh Allah, membantah dalam maksud-maksud al-hasanah yang baik, allati taqsidu biha, yang mana kamu bermaksud biha kelawan maqasid wajh Allahil karim, dengan maksud itu kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mimma ya'udu naf'uhu, dari hal-hal yang bisa kembali manfaatnya alal khassati, kepada orang-orang yang khusus, awil kafati, atau secara umum, wal ammah, atau kepada orang awam. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu maksudnya sudah benar karena Allah, dan ketika kita berbuat sudah benar karena Allah, pasti di sana ada yang komen, ya, ada yang nggak ikut, ada yang gembosin, terus ada yang komen. Itu mesti itu. Kenapa demikian? Fa innahum fil ghalib, karena sesungguhnya mereka manusia-manusia ini fil ghalibi, di dalam kebanyakannya, ya, seringnya itu, lumrahnya itu, yu'riduna anka, lumrahnya itu mereka pasti enggak setuju sama sampean, pasti berpaling dari sampean yang niat baik tadi. Wa ya'tariduna 'alaika, dan ghalibnya itu, seringnya itu, mereka bakal menentang atas kamu yang niat baik. Ya, moga-moga di keluarga kita nggak ada yang nentangnya. Ya, kita punya keluarga, punya istri, punya anak, moga-moga mendukung kebaikan semua ya. Amin. Kadang-kadang kita baru mau ngaji, ada aja. Malam. Contoh kasus. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ya. Emang ada bosan? Oh, ada. Nggak tahu. Biar nggak ketahuan di silent gitu ya. Itu ghalibnya emang begitu. Ya, kecuali yang punya istri yang sholihah, ya. Amin. Ya Allah. Ya, moga-moga istri kita sholihah semua. Amin. Amin ya kawan kan. Cerita hati. Kenapa? Nah, ini yang harus kita pahami. Orang yang menentang, yang berpaling itu bukan dia loh yang berpaling itu. Ya, ini kasus bab suami ya, bab suami istri aja dulu deh, jangan lebar-lebar. Ya, kalau dalam masyarakat, dalam dakwah itu kelebaran gitu. Soalnya kan kita nggak ikut-ikut itu kan. Kita mah terima jadi. Nah, kita tinggal datang pengajian, tahu beres, kabul. Kalau kita kan itu. Kita nggak ngerti ada cerita penentang
bertentangan, ada cerita yang nggak setuju, berarti kita nggak tahu. Itu tahu apa? Nggak tahu, tahunya kebuli mateng, tahu-tahu panci jebol gitu. Ya, kita kan nggak tahu ada apa di balik peristiwa ada awal, nggak tahu kita. Ya kita mah kasus keluarga aja lah. Ya. Nah kalau misalnya nih ya anak kita nggak mau ikut atau istri diajak nggak mau ikut atau malah menghalang-halangi, nih ilmunya nih. Apa kata beliau? Wa dzalika biwasitati syaitan. Gitu. Jadi istri kita itu solihah asli diangkat tanggal. Jadi istri kita sebenarnya solihah dia itu. Ya. Tapi ada syaitan jadi perantara ngebisikin ke dia. Paham ya? Nah, terus sikap kita gimana kalau begitu? Jadi kalau dia ngomong, udahlah jangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggak usah sedih, nggak usah stres. Kamu ini orang mau ngaji jalan halangi itu kan tadi kan dia bilang ada yang menghalang-halangi, nggak usah sedih, nggak usah stres, nggak usah diambil pusing. Terus ngaji aja, mau nyowek biarin. Megang bun-bunan waktu nikah dulu. Kita telat sekarang udah punya anak mau dipegang musik gini-ginian gitu. Ya ribet tuh sekarang dipegang bun-bunan. Waktu awal-awal nikah masih grogi-grogi gimana, nah itu pegang. Sekarang kagak mempan, udah tahu. Jadi kan datang nih ini. Wadzalika biwasitati syaitan yunaffiruhum amma ya'udu salahuhu ilaihim. Syaitan ini melarikan mereka, menjauhkan mereka dari hal-hal ya'udu salahuhu ilaihim. Kalau di situ ada kemaslahatan bagi mereka, itu sebenarnya kenapa kok kita dipalingkan dari hal-hal yang baik tadi? Karena yang baik itu maslahat bagi kita. Wah, syaitan kepingin kita rusak, kepingin kita kacau balau, kepingin kita ke neraka gitu. Kalau ada kebaikan pasti dihalang-halangi sama syaitan. Nah itu kita harus sadar. Sebagai istri yang punya anak nih, kasih tahu. Kalau anak nangis itu bukan anaknya, ya kan? Wah kita udah berkali-kali ini cerita ini. Ya. Nabi Ibrahim itu sampai ya diceritakan sama Allah dalam Al-Quran, dalam hadis, dan perbuatannya beliau jadi contoh tauhid karena semata-mata nggak ngelihat siapa-siapa. Pokoknya diperintah sama Allah udah merem udah. Ya. Pertama digoda istrinya, lu suami kamu mau motong anak lu. Istrinya sudah diajarin sama suaminya ya. Setan dilempar. Itu strategi setan gitu. Kalau istri kita ikut ngaji, yang dibikin rewel anak. Nah urutan ceritanya begitu, ya kan? Pertama yang digoda siapa? Siti Hajar. Habis Siti Hajar nggak berhasil, dilemparin batu, ya kan? Karena ngerti itu syaitan. Habis itu ngoda ke Nabi Ismail, nih bapak kamu kejem lo bakal disembelih. Oh, kamu mungkin ini mah perintah Allah, gak mempan juga. Ya, akhirnya datang ke Nabi Ibrahim. Kalau langsung ke Nabi Ibrahim, wah berat dia. Ya, goda yang gampang-gampang dulu. Makanya, karena orang perempuan itu digoda duluan, disebutnya dalam hadis, An-Nisa habailu syaitan. Orang perempuan itu talinya syaitan. Artinya yang biasa dijadikan perangkap untuk megangin suami. Gitu loh. Biar kok kagak ngaji. Berapa kali absen tuh? Jadi sama istri udah gak kelepok. Ya, sama. Nanti ya.
kita sebagai suami ini yang ngerti, kalau punya ilmunya enak gitu ya. Wadzalika biwasitati syaitan. Jadi begitu anak kita galau, ya, nangis, rewel, yang pertama yang harus diingat 11 pintu syaitan yang ada di hati kita. Ditutup dulu, set, tutup. Nggak boleh marah, nggak boleh A, B, C, D, E. 11 pintu tutup semua. Oh, ini syaitan. Kalau kita tenang, gendong anak, itu energi tumak ninah kita, tenang kita itu dirasa sama anak. Tapi kalau kita gendong anak, kita juga diam. Malah nangis dia itu. Tadinya syaitan cuma kena ke anak, akhirnya kena ke anak sama ibu. Oh, suaminya nggak terima. Kok ini nggak becus ngurusin anak? Lah, tepuk tangan. Setan tepuk tangan. Jadi angkut. Ngerti kok? Ini ilmu setanologi namanya. Jadi tenang, jadi ngadepin anak nangis tenang. Dilihat dulu ilmunya nangis. Madzafil buka. Oh, baca kitab Madzafil buka. Ada apa dengan tangisan? Kalau di mana di ada 10 jenis tangisan. Ngerti gak? Jadi nangis apa? Babnya bab apa? Nangis bangun tidur. Kadang-kadang anak tidur itu dibangunin sama setan itu. Ya, ini luar biasa. Apa sebab setan gampang bangunin anak kita tidur itu? Giliran lagi nggak diharapkan bangun, dia bangun. Gitu. Giliran waktu subuh nggak bangun. Susah dibangunin. Itu kenapa tuh? Itu salah sampean. Salah istri kita keluar masuk kamar kagak pakai adab, kagak pakai salam. Keluar masuk rumah kagak pakai salam. Akhirnya setan masuk ke gelumbiung, masuk, ada yang tinggal di dapur, ada yang tinggal di kamar mandi, ada yang ikut di spring bed kita, ada yang ikut di kasur. Bahkan terakhir kalam Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur ya, waktu hubungan suami istri kalau nggak baca doa itu zakar kita itu diikat sama setan, jadi ada nisbah 40-50% uratnya setan di anak yang hasil hubungan suami istri. Kita kalah bukan ajib ya. Nggak tahu deh beliau ngambil lu kok bisa diikat itu kayak gitu. Makanya kadang-kadang orang malah dasar anak setan gitu ya. Ya emang sekarang bukan omong kosong itu. Ya, anak kecil mau saya terjemahin itu, mau saya potong itu. Terakhir tadi baru keluar. Sampai segitunya. Wah, makanya Rasul itu ngajarin doa masuk kamar, ngajarin doa masuk rumah, ada. Karena urusan kita musuhan sama setan. Oh, setan itu merambah. Wah, Allah mengisyaratkan dalam ayat wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Hadir di mana dia? Yahdurun. Hatta di majelis. Hatta fil sarir, hatta fil ghurfah, hatta fil bait. Di kasur, di rumah, di mana-mana dia hadir. Wah, kita ghafil. Ya, dia senantiasa ingat menggodain kita lupa. Awas, setan ngincerin deh. Sekarang ngaji diketahui sama dia, lo di rumah gua kayak perhati. Lagi nungguin. Ya Allah. Biwasitati syaitan yunafiruhum amma ya'udu salahu ilaihim. Jadi syaitan itu membuat kita lari dari apa-apa yang manfaat maslahat buat kita. Li'annahu yakrahu, karena syaitan enggak senang ta'alufal mu'minin. Begitu umat Islam ya, kegedean umat Islam juga di rumah tentrem, sakinah, mawaddah, rahmah, kagak suka setan. Gimana caranya rumah tangga ini kacau? Gimana caranya suaminya stres? Gimana caranya istrinya bete? Ya, ngerti loh. Tahu-tahu bete, kenapa kok nggak BL? Jadi setan tuh nggak seneng kalau kita lagi
ulfa, lagi penuh kasih sayang, adem, nggak suka dia. Pasti nyari apa aja bikin masalah. Entah masalah jemuran lah, masalah setrikaan lah, masalah mainan anak lah, masalah kebersihan lah, masalah interior, eksterior, hordeng, keset, ya itu apa? Jadi masalah tuh sama setan. Ya, apa aja. Wah, kayak kemarin tahu-tahu TV roboh, biu. Kita ya gimana caranya nggak marah itu dulu yang penting. Repot ya kalau kita biu, langsung pecah marah. Pintu kebuka masuk dia, waduh gak jadi puasa saya. Moga-moga syaitan ini dijauhkan dari kita ya. Moga-moga saja hamba Allah. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Allah ja'alna min ibadihi. Ya, moga-moga dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syaitan enggak menguasain kita, enggak menguasain pada diri kita, pada istri kita, pada anak kita, keluarga kita, ya jamaah, santri semuanya ya. Moga-moga enggak dikuasain syaitan insyaallah. Ngaji, ngaji ora iso. Amin. Itu gak dibaca. Wa tanasuruhum. Tanasuruhum. Ya. Setan itu nggak senang kalau kita lagi kompak, tolong menolong itu, nggak senang. Pasti ada yang dibikin iri. Kamu jangan ngerjain itu aja tuh, itu baru dong, bikin iri. Anak kita lagi main bareng, dibikin ribut sama setan. Ada. Itu emang setan nggak senang itu. Wajidima kalimatihim, dan tidak suka. Ya kan? Nggak suka ini. Mulai ada suara-suara. Wajidima kalimatihim, nggak suka itu kalau kita kalimat kita, omongan kita satu kompak, kita nggak suka. Pasti dalam rapat nanti tahu-tahu ada yang keluar nggak setuju. Oh, sebenarnya saya sudah usul. Gimana nggak tahu lah. Ngomong dulu. Awas saja yang mau dekat begini yang paling gampang kena setan. Ya. Udah aja kita bikin lagi. Tuh. Ya. Akhirnya umat Islam bakal kompak. Melanggar Pancasila sila ke-3. Indonesia kompak. Sila ke-3 apa? Indonesia kompak kan? Persatuan Indonesia. Bukan Indonesia kompak, bukan? Nanti, wah, pelecehan Pancasila lagi, wah. Bahasa. Nah, Allah alam, semoga yang sedikit ini diterima sama Allah Ta'ala. Ya, jadi untuk kita ya. Nah, cuma cara ngasih tahu ke istri gimana, orang istrinya mendengar nggak ini? Itu ngelihat nggak? Ya, bisa dong. Ngasih tahu. Ya, makanya perlunya direkam, perlunya di shooting itu kayak gitu. Saya nonton bareng-bareng, ketawa-ketawa bareng. Ya. Alhamdulillah hadir ya, Masya Allah. Ngobrol, Kak. Jadi pengantin baru. Iya.